Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Kaifa halukum wa halukunna ya thalibat. Semoga antum semuanya sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lanjutkan materi kita di pelajaran tafsir pertemuan yang kelima di semester yang kedua. Kita akan membahas tentang Kitabul Janaiz, itu hal-hal yang berkaitan dengan jenazah. Jadi kita akan membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan jenazah. Sebelum kita ke ayat-ayat tersebut, ya ada satu ayat yang belum kita bahas, yaitu tentang istisqa. Bab salatil istisqa, bab yaitu tentang salat istisqa, yaitu salat dalam rangka meminta hujan. Qala ta'ala wa idistasqa Musa liqaumihi, wa idistasqa Musa liqaumihi, dan apabila Musa alaihissalam meminta idistasqa Musa liqaumihi, ketika Musa alaihissalam meminta hujan kepada Allah untuk kaumnya. Istasqa ay talaba lahum ma'an yasrabuna minhu, yaitu Nabi Musa alaihissalam meminta air untuk mereka agar mereka bisa minum dari air tersebut. Ya, adapun pembahasan tentang salat istisqa, hukumnya, kemudian tata caranya dan lain sebagainya adalah sudah diterangkan di kitab Al-Fiqh. Kemudian kita lanjut, yaitu tentang Kitabul Janaiz, yaitu tentang ayat-ayat yang menjelaskan tentang jenazah. Qala ta'ala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah zat yang menciptakan, yaitu kematian dan kehidupan, liyabluwakum, yaitu untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa dari kalian yang paling bagus amalnya. Qala As-Sa'di, berkata Imam As-Sa'di, khalaqal mauta wal hayata, yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian dan juga kehidupan. Artinya, maknanya qaddara bi'ibadihi, Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan atau sudah menentukan untuk hamba-hambanya an yuhyahum, yaitu Allah menghidupkan mereka, yaitu menghidupkan hamba-hambanya, summa yumitahum, kemudian Allah pun juga mematikan atau mewafatkan hamba-hambanya. Jadi ya sudah merupakan ketentuan Allah. Allah menghidupkan manusia di muka bumi ini, kemudian Allah juga mematikannya atau mewafatkannya. Nah, untuk apa manusia itu diciptakan, Allah hidupkan di bumi ini, kemudian Allah matikan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yaitu untuk memberikan ujian kepada kalian, menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya, siapa yang paling benar amalnya. Ay ahlasahu wa aswabahu, yaitu siapa yang paling ikhlas amalnya dan siapa yang paling benar amalnya. Jadi ya, itulah tujuan manusia diciptakan di dunia ini. Allah hidupkan, kemudian Allah matikan, ya untuk mengetahui siapa yang paling ikhlas amal perbuatannya. Fa innallaha khalaqa ibadahu, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba-hambanya, wa akhrajahum lihadhihi dar, kemudian Allah mengeluarkan mereka lihadhihi dar, untuk dunia ini, dalam arti Allah menghidupkan manusia di bumi ini. Jadi tempat tinggal kita adalah di bumi ini.
Jadi Allah sudah mentakdirkan agar manusia menempati bumi ini. Wa akhbarahum, kemudian Allah pun juga mengkabarkan mereka, menjelaskan kepada mereka, annahum sayanquluna minha, bahwasanya mereka para hamba Allah tersebut akan berpindah dari dunia ini. Jadi ya, tempat tinggal hamba-hamba Allah manusia itu adalah di dunia ini ya. Kemudian juga nanti nanti manusia juga akan berpindah, dalam arti ya tempatnya bukan di bumi lagi, akan pindah tempat. Kemudian wa amarahum wa nahahum, kemudian Allah juga memerintahkan mereka, wa nahahum, dan juga melarang mereka. Dalam arti ya Allah perintahkan kepada hamba-hambanya untuk beribadah kepadanya, yaitu seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Kemudian wanahahum, dan juga melarang mereka seperti berbuat maksiat, dosa, zina, dan lain sebagainya. Wabtalahum, kemudian juga Allah menguji mereka, yaitu para hamba-hamba tersebut, bisyahawat al-mu'aridah li amrihi, yaitu dengan syahwat, dengan nafsu yang al-mu'aridah li amrihi, yang akan bisa menghalangi, menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya, ujian manusia itu juga syahwatnya, yang mana syahwat itu ya akan bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi faman qada li amrillah, maka barang siapa yang melaksanakan perintah Allah, jadi dia lebih mementingkan perintah Allah daripada menuruti hawa nafsunya, wa ahsanal amal, kemudian dia pun juga memperbagus amal perbuatannya, dalam arti amal-amal perbuatannya itu diperbagusi, diperbaiki, maka apa? Ahsanallahu lahul jaza fid daraini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadanya, yaitu balasan fidaraini, di dua rumah. Artinya di sini adalah di dunia dan di akhirat. Jadi ya, barang siapa yang menjalankan perintah-perintah Allah, kemudian memperbagus amal perbuatannya, maka Allah akan berikan balasan kepadanya di dunia dan juga di akhirat. Dan kebalikannya atau sebaliknya, waman mala ma'asyahawati nafs, perhatikan kebalikan dari yang pertama tadi, maka barang siapa yang condong atau cenderung mengikuti hawa nafsunya, jadi lebih mementingkan hawa nafsunya, wa nabada amrullah, kemudian juga melemparkan perintah Allah, menyampingkan perintah Allah, tidak menjalankan perintah Allah, lebih mementingkan hawa nafsunya, lebih memprioritaskan hawa nafsunya, falahu syarrul jaza, maka baginya adalah sejelek-jeleknya balasan. Ya, dalam arti Allah akan memberikan balasan yang jelek, yang buruk. Kemudian ayat yang selanjutnya, qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surat Ali Imran ayat 102, berkata Imam As-Sa'di, hadza amrun minallahi ta'ala li ibadihi al-mu'minin. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hambanya yang beriman, agar apa? Nah, agar apa? An yattaquhu haqqa taqwahu, yaitu supaya hamba-hamba yang beriman tersebut bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Ya, perintah Allah agar orang yang beriman bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wa an yastamiru ala dalika, dan juga terus-menerus di atas ketakwaan tersebut. Ya, dalika di sini semisal kembali kepada takwa. Jadi Allah memerintahkan agar orang-orang yang beriman tersebut terus-menerus senantiasa berada dalam ketakwaan tersebut.
wa yasbutu alih, dan juga tetap teguh kokoh di dalam ketakwaan tersebut, wa yastaqimu ilal mamat, dan juga Allah perintahkan agar istiqomah di dalam ketakwaan tersebut sampai ajal datang, sampai kematian menjemput. Maka perhatikan, fa inna man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Maka sesungguhnya siapa yang hidup 'ala syai'in, di atas kebiasaan sesuatu, mata 'alaih, maka dia akan diwafatkan menurut kebiasaan tersebut. Ya, dalam arti barang siapa yang semasa hidupnya taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka niscaya ya nanti akan dimatikan dalam keadaan beriman, bertakwa, beribadah tersebut. Dan sebaliknya, barang siapa yang hidup di dunia ini dalam kemaksiatan, kekufuran, maka dia akan dimatikan dalam keadaan kekufuran tersebut. Faman kana fi hali sihhatihi wa nasatihi wa imkanihi mudawiman littaqwa rabbih wa ta'atihi muniban ilaihi ala dawam, sabbatahu Allahu inda mautihi wa razaqahu husnal khatimah. Maka barang siapa yang semasa sehatnya, semasa hidupnya, kemudian ketika dalam semangatnya dan juga dalam kemampuannya, mudawiman littaqwa rabbih wa ta'atihi, yaitu senantiasa terus menerus yaitu bertakwa kepada Allah dan juga taat kepada Allah. Muniban ilaihi ala dawam, yaitu kembali kepada Allah ala dawam, terus menerus. Jadi ya, semasa hidupnya itu adalah dia berada dalam ketakwaan, ketaatan terus menerus kepada Allah, kemudian kembali kepada Allah. Maka apa? Perhatikan, sabbatahullahu inda mautihi wa razaqahu husnal khatimah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keteguhan, menetapkannya dalam ketakwaan, dalam ketaatan tersebut ketika matinya. Jadi ketika meninggal dunia, wafat, ya maka Allah akan mewafatkannya dalam keadaan dia bertakwa dan taat kepada Allah. Kemudian warazaqahu husnal khatimah, dan Allah pun juga akan memberikan rezeki anugerah yang lain, yaitu berupa husnul khatimah, yaitu mati dalam keadaan yang baik. Jadi akhirnya itu baik. Wa taqwallah haqqa taqwah, dan ketakwaan kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa itu adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, wa an yuta fala yusa wa yudhkara fala yunsa wa yashkur fala yukfar, yaitu takwa kepada Allah menurut beliau Ibnu Mas'ud adalah ya engkau taat kepada Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah. Kemudian engkau ingat kepada Allah, fala yunsa, dan tidak lupa kepada Allah, wa yashkur, dan engkau bersyukur kepada Allah, fala yakfur, dan engkau tidak kufur ataupun engkau tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengingkari nikmat Allah. Wa hadhihi al-ayah, nah perhatikan, maka ayat ini bayanun, adalah menjelaskan lima yastahiquhu, yaitu apa-apa yang akan didapatkan lima yastahiquhu ta'ala minat taqwa. Ya, ini adalah ayat ini adalah menjelaskan lima yastahiquhu ta'ala minat taqwa. Jadi hak-hak Allah dari ketakwaan tersebut. Ya. Wa amma ma yajibu 'alal 'abdi minha, adapun yang wajib bagi seorang hamba darinya, fakama qol, sebagaimana difirmankan oleh Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Wa tafasirut taqwa, dan perincian ketakwaan al-muta'alliqah bil qalbi wal jawarih, yang berkaitan dengan hati ataupun anggota tubuh kita, kasiratun jiddan, adalah sangat banyak. Dalam arti ya, pengertian takwa itu
Ya, sangat banyak sekali. Para ulama pun juga sudah menjelaskan di dalam kitab-kitab mereka. Akan tetapi di sini ya jema'uha, nah, terkumpul dari perincian takwa tersebut adalah fi'lu ma amara bihi, yaitu mengerjakan apa yang Allah perintahkan, wa tarku kullama nahallahu anhu, dan meninggalkan segala apa yang Allah larang. Ya, itu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Akhir da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.